Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Kamalia, spesialis THT dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya ingin memperagakan teknik penata laksanaan pada pasien dengan perdarahan pada hidung atau kita kenal dengan istilah epistaksis. Penata laksanaan ini meliputi tindakan yang sederhana berupa penekanan pada hidung maupun tindakan-tindakan berupa pemasangan tampon yang terdiri dari pemasangan tampon anterior vasokonstriktor, pemasangan tampon anterior borsalap maupun pemasangan tampon posterior yang kita kenal dengan istilah pemasangan tampon belok. Mari kita ikuti bersama-sama teknik-teknik penata laksanaan pasien dengan epistaksis. Peralatan yang perlu kita persiapkan untuk melakukan tindakan pada epistaksis, yang pertama adalah tentunya lampu kepala, spekulum hidung, pinset bayonet, spatel tang, saksen, aplikator untuk menggulung kapas, serta aligator. Tampon yang kita persiapkan untuk penata laksanaan epistaksis terdiri dari tampon kapas yang kita buat seperti ini. Yang kedua adalah tampon anterior borsalap. Ketiga, tampon untuk tampon posterior atau tampon belok. Bahan atau obat-obatan yang kita persiapkan untuk pemasangan tampon epistaksis, yang pertama adalah larutan untuk anestesi lokal. Yang kedua, larutan vasokonstriktor yang terdiri dari ephedrine atau adrenalin yang dilarutkan bersama dengan lidokain dengan perbandingan 1:1000. Kemudian larutan AgNO3 dan larutan VCA. Untuk fiksasi tampon, kita sudah mempersiapkan kasa sebagai penutup tampon pada bagian depan, dan untuk memfiksasinya kita pergunakan juga plester atau hipapik. Pemeriksa sudah memasang lampu kepala, mencuci tangan medis dan memasang handscoon, kemudian melakukan evaluasi dengan rinoskopi anterior dengan tangan kiri. Selanjutnya saksen jika terlihat ada perdarahan aktif. Jika fokus perdarahan masih ada, bisa dilakukan caustic dengan lidi kapas dan nitras argenti atau TCA atau albotil sampai luka tertutup. Bila perdarahan berhenti dan masih ada fokus perdarahan, pasien bukan pasien hipertensi, akan dilakukan pemasangan tampon vasokonstriktor. Kasa tipis diberikan ephedrine lalu dimasukkan di lubang hidung di posisi perdarahan kira-kira sekitar 5 menit. Lakukan evaluasi dengan rinoskopi anterior kembali. Bila masih ada epistaksis, melakukan penilaian apakah perdarahan terjadi di bagian anterior atau posterior. Bila di anterior akan dilakukan pemasangan tampon anterior. Apabila di posterior dilakukan pemasangan tampon posterior. Kemudian dilakukan pemeriksaan daerah mulut. Setelah ini akan dilakukan persiapan pemasangan tampon anterior.
Tampon anterior dengan memasukkan tampon melalui lubang hidung depan menggunakan pinset atau Bayonnes forceps sampai lubang hidung penuh dan perdarahan berhenti. Pemasangan tampon bisa secara horizontal atau vertikal dengan memasukkan tampon disusun secara penuh hingga ke ujung kafum nasi dan diteruskan penyusunan tampon secara horizontal atau vertikal. Setelah selesai, spekulum hidung dilepas, kemudian tampon digunting dan dipasang plester. Evaluasi orofaring dilakukan untuk melihat epistaksis apakah masih terjadi atau sudah berhenti. Tes pemasangan tampon posterior, pasien ditengadahkan hingga posisi lampu jelas melihat rongga hidung pasien. Mengoleskan jeli pada Foley kateter. Kemudian Foley kateter dimasukkan ke dalam lubang hidung pasien dan meminta pasien membuka mulut. Memasukkan Foley kateter ke dalam lubang hidung pasien dan meminta pasien membuka mulut. Kemudian menarik ujung Foley kateter yang muncul di orofaring untuk keluar dari mulut. Mengikat benang dan tampon posterior pada ujung kateter yang keluar dari mulut. Benang dimasukkan di lubang kateter, kemudian ditarik. Kemudian menarik ujung Foley kateter yang berada di hidung sambil mendorong tampon posterior ke arah orofaring. Memastikan tampon posterior terpasang erat pada nares posterior dan tidak terlihat di orofaring. Benang yang keluar di plester. Tampon anterior dimasukkan di nares anterior.
Memplester ujung kasa, tetampon anterior, dan ujung benang di nares anterior. Demikian teknik-teknik yang dapat kita gunakan untuk penata laksanaan pasien dengan perdarahan pada hidung. Semoga bisa bermanfaat untuk mahasiswa kedokteran, dokter umum maupun sejawat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.